Bro, lu awal ngangkat berapa nih? Sejarah lebih mahal, bro. Wih, itu yang penting. Sampai gocap? Belum dulu deh. Belum dulu ya. Belum dulu. Lebih rare, bro Amril. Iya. Warna abu-abu. Harganya fantastis. Berapa? 80 nyampe ya. Wow, Mobil second lah. ngeri. Assalamualaikum Sobat Oto. Sekarang gue sudah berada di daerah Ciputat, jauh dari Jakarta. Nah, kebetulan gue lagi mau ngonten sama salah seorang penghobi motor tua. Ya, langsung kita sambut. Kita sapa dia. Abdul Basit, apa kabar bro? Baik, Nah, bro. ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia Sehat, ini, alhamdulillah, sehat. Ini sahabat lama gua, teman kuliah lama. Teman kuliah, ya. Ya, ketemu lagi setelah sekian tahun nih bro. Betul. Sehat, bro? Alhamdulillah, sehat. Gimana, bro Amril, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Baik. Siap. Gini, Gimana bro. nih? Alhamdulillah nih udah dikunjungi kediaman kita nih. Siap. Dia ini Gimana? adalah ketua Astra Prima Indonesian Community. Community. Betul. Kebetulan motor yang ada di sini adalah motor yang akan kita review. Gimana sih awalnya gitu? Lo kok lu bisa suka, lu mau gitu ya merawat motor tua ya? Ini kan ya sekarang zaman sekarang motor udah banyak banget yang bagus-bagus, teknologi udah canggih Canggih-canggih gitu ya. ya. Kenapa lu kok milih ini gitu bro? Oke, dulu gue punya cerita tuh, zaman tinggal di Condet tuh masih kecil SD kan, sekitar tahun 90 lah. Oke. Itu kan ada tetangga tuh, dia pakai Astrea bilang, ih ini motor ganteng banget Iya. ya. Dulu awal-awal kan Astrea Star tuh kan ya, yang Ya. soknya masih halu-halu gitu kan. Nah, Terus spakbor depannya tuh agak nggak rapet lah, nggak rapet kayak gitulah. Wah ini Astrea Prima cakep banget, dan om gue punya Astrea Star, dinaikinnya enak banget nih kan, suaranya juga beda, Oke. ya kan? Karena dulu kayak yang dua tak macam Yamaha Alfa dan yang lainnya itu kan di saat itu ya, di zaman itu secara model, secara looknya kurang lah buat Oke. anak muda gitu kan. Nah terpikatlah sama ini sampai menjadi impian gitu kan. Wah, kapan ya bisa punya motor kayak gini gitu kan. Udah gitu sedikit mempelajari bahwa ini Astrea Prima ini adalah inovasinya Honda. Oke. Dengan shock yang bisa di-adjust, shock belakangnya. Sekarang udah nggak ada ya bro kayak gini bro ya? Nggak ada. Sama shock depannya dia kan udah teleskopik, Ya. udah nggak lagi halu-halu kayak Astrea Star gitu kan. Nah udah. Nah sempet dipinjemin motor sama mertua itu Astrea Star, aneh acak-acak bro. Dibikin kenceng lah pokoknya. Itu mesin dioprek. Goprek. Oke. Wah itu penyesalan terbesar lah. Sampai akhirnya Allah ijabah, dikasih rejeki, bisa ngangkat motor ini. Oke. Gitu, ngangkat motor ini yang kebetulan ada di daerah Jawa Timur, Sidoarjo, punya temen juga. Dah, kita beli, ngumpul-ngumpul sama temen yang punya hobi kayak gini, senang Astrea Prima, ternyata banyak. Oke, tahun berapa itu bro? 2020. Oke. 2020. lanjut. Mulailah kita. Banyak beberapa teman-teman yang ingin nostalgia pakai Astrea Prima. Tukar cerita kan, gimana nostalgia lu sama ini, dulu waktu SMA gue pakai ini. Berarti kan udah lumayan senior ya. Betul. Gue nggak bilang tua ya. Senior ya. Oke. Udah cerita yo gue dulu pakai gini nih. Wah seru lah, terjalin komunikasi di situ. Dan akhirnya kita memutuskan yuk kita bikin kelompok atau komunitas yang buat seru-seruan aja lah. Bukan klub ya? Bukan klub, Ini harus komunitas digagas. saja lah. Komunitas tuh, Komunitas saja. Karena kita mau independen dan ya rada bebas-bebas lah, nggak ada aturan lah. Ya, Gitu. oke. Bukan nggak ada aturan yang apa, aturan di Apik tetap ada. Yang intinya kita bernostalgia di komunitas ini. Gitu loh. Lo punya cerita apa sama Prima? Ayo kita saling share. Dan seiring berjalannya waktu, akhirnya kita punya kegiatan yang alhamdulillah positif, Bro Amril. Bahwa kita menjalankan kegiatan-kegiatan sosial seperti membangun rumah ngaji di Bantul, Jogja, terus kita menyapa UMKM di Dieng, gitu kan, dan beberapa kota lagi. Kita sepakat bahwa yuk kalau kita punya kegiatan jangan ninggalin sampah.
paling tidak ada edukasi minimal atau meninggalkan jejak positif yang bisa jadi cerminan lah. Oke. Gitu. Jadi nggak selamanya komunitas itu negatif. Negatif. Gitu Bro Amri. Itu yang mau lu brand. Yes. Mau lu apa ya? Contohkan ke masyarakat ya, bahwa kita ini motor ini kan, mohon maaf, identiknya ya orang. Ya. Ya di sana lah disebutin, nggak usah disebutin dari mana yang jelas. Tapi lu mau mengubah image itu mungkin ya? Atau Dibilang gimana? mau mengubah itu Bukan juga? enggak juga, karena kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa, bahkan kita juga bukan pemangku kebijakan. Ya intinya paling tidak kita memberikan contoh yang positif. Oke. Kan kalau petua orang tua dulu kan, lo nggak usah jahat, minimal lo berbuat baik lah. Oke. Walaupun sedikit, insya Allah akan bermanfaat Oke. untuk orang lain. Bro Basit, tahun berapa di Apik di? Sorry, gue oke, sambil ngerokok. siap. nih. Dibentuk Hmm. tahun berapa? Berapa personilnya, berapa anggotanya, terus bagaimana antusiasnya sehingga sampai sekarang udah berapa totalnya? Totalnya sekarang itu nggak banyak sih. Iya. Karena kan namanya mainan motor tua ini anggot-anggotan Bro Amril. Tapi kegiatannya banyak. Itu yang penting. Ya kita ada chapter di Jogja, Oke. di Jawa Timur, bahkan di Medan juga ada. Ada, oke. Ya, dan kita saling berkomunikasi lah. Kira-kira mana nih yang mau kita sambangi, dan kita kan hanya jembatan aja. Oke. Banyak orang-orang baik di Indonesia dan mereka itu well-being as a Oke. material, Oke. mau berbagi juga. Oke. Jadi secara tidak langsung kita ini kurir yang mengantarkan senyum bagi mereka. Oke. Kalau ada tagline sebuah perusahaan ya, connecting happiness itu yang kita lakukan. Oke. Jadi kita menjembatani kebahagiaan orang. Udah berapa kegiatan selama dari mulai terbentuk sampai sekarang? Apik itu mulai touring ke Jogja saat membangun Omah Ngaji itu di 2021. Omah Ngaji itu apa? Omah Ngaji itu jadi ada masyarakat di Bantul, Oke. mereka udah sepuh, mau belajar ngaji, Oke. tapi malu untuk ke surau, masjid. Nah, adalah salah seorang baik yang mewakafkan rumahnya pada saat gempa Jogja itu udah luluh lantak rumahnya, dibantu oleh pemerintah daerah, dibangun rumahnya, cuman belum selesai. Akhirnya diwakafkan dan kita buat Omah Ngaji. Kita disponsori oleh salah satu perusahaan logistik terbesar di Indonesia dan punya pribumi. Dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan. Bahkan nggak cuma itu, kita masih suka riding ke beberapa daerah, terutama pondok-pondok pesantren yang membutuhkan Al-Quran. Karena ada salah satu orang baik juga yang selalu ngirimin kita Al-Quran untuk mereka-mereka sampai sekarang. Member dari Apik ini dari kalangan apa aja, Bro? Apa? Member dari Apik ini kalangannya apa aja? Kalangannya? Pengusaha atau pekerja atau mungkin memang penghobi gitu? Kebanyakan penghobi ya, dan nggak terbatas usia sih. Maksudnya kan kita dimulai dari orang-orang yang memang punya kenangan akan motor ini. Jadi mayoritas ya secara usia sudah di atas 30 lah. Sudah di atas 30. Walaupun memang ada yang masih di bawah 30. Di bawah 30. Dan kebanyakan dari mereka memang pengusaha dan ada pekerja juga. Tapi tidak apa ya? Tidak membuat mereka minder gitu loh, walaupun motor lama. Karena ya itu sejarah lebih mahal, Bro. Apa nikmatnya lu kok bisa sampai sekarang kan udah banyak motor-motor yang canggih, teknologinya udah jauh lah, ini kan udah lama gitu. Betul. Apa kenikmatannya lu sampai suka dengan motor ini? Nah itu ya, gue kalau ditanya kenikmatannya apa enaknya naik Astrea Prima, buat gue sih jujur ya, gue 2 kali ke Dieng, 3 kali ke Jogja naik ini tuh nyaman. Nyaman. Walaupun agak lama ya. Kendala mesin? Alhamdulillah di motor gue nggak ada kendala. Nggak rewel? Nggak ada kendala. Ya walaupun kadang kita touringnya bawa mekanik sih tetap. Itu pasti. Itu pasti. Dan beberapa part memang kita bawa yang sekiranya memang kan pasti mereka lebih tahu kan, bisa diibaratkan ini istri pertamanya gitu kan, lebih tahu penyakitnya apa. Jadi part yang harus dibawa itu dia harus siapkan saat kita touring ya.
Kayak misalkan yang face moving-nya ban dalam, ini kan masih pakai ban dalam Ya. kan. Jadi kalau Belum bocor, tubles ya. belum tentu kan di Pantura itu ada bengkel yang siap ban dalam untuk Oke. ini gitu kan. Ah. Nah, kita udah siap. Oke. Terus kayak kiproknya, Ah. busi, Ah. yang face moving kayak gitu lah tuh. Dan itu kan masih ada sampai sekarang, maksudnya masih bisa, Masih bisa dicari ya. masih bisa dicari. Oke bro, kembali ke motor Astrea lu bro. Siap. Perawatannya gimana sih? Perawatannya, ini Astrea Prima tahun 1989. Oke. Tahun 89. Jadi sedikit cerita ya. Ya. Sejarahnya Astrea Prima itu dimulai dari tahun 1988. Oke. 88 sampai 89, bahkan ada 90 yang masih di impor dari Jepang. Oke. Nah, setelah itu CKD kan, Nah, completely knocked down. iya. Sebelumnya kan CBU. Iya. Kayak ini kan salah satu CBU-nya kan. Bahkan di fakturnya itu ada nama kapalnya, shippingnya. Ada yang pakai Ocean Dream, ada yang pakai lupa dah. Pokoknya ada itu di fakturnya. Nah, untuk perawatan kayak gini nggak sulit sih bro. Selama dia rutin atau disiplin lah, ganti oli, servis karburator. Sendiri atau ke bengkel resmi? Kita punya bengkel juga sih. Oh, ada. Ada bengkelnya juga Oke. sih di daerah Pondok Pinang, Jalan Muhi. Oh, berarti aman ya. Aman, Ya, ya. aman. Dan beliau juga paham soal ini. Gitu. Bahkan manual booknya Astrea Prima dia masih punya. Oke, oke. Iya, bisa dibuka-buka gitu kan. Wah, ini harusnya apa? Nah, kalaupun memang partnya tidak ada, mau nggak mau dibikin. Bikin sendiri? Iya. Gimana ceritanya bro? Ya layaknya BSA di Medan lah. Oh, iya, Motor iya. BSA di Medan. Keren gitu. Kayak gitu. Ya misalkan cuman packing-packing yang Tapi memang safety nggak tuh? safety, malah Safety? lebih safety. Lebih safety itu? Lebih safety. Safety. Dan nggak, untuk fast movingnya itu partnya kan masih bisa sama Astrea Grand. Oke, oke. Bahkan beberapa Supra juga masuk. Kayak karburator untuk ini kan udah susah dicari ya. Iya. Bisa pakai karburator Grand atau Supra. Oke. Tinggal disamain intake-nya ya, agak diubah-ubah dikit lah. Oke. Lu ceritain bro, ini yang masih original mana aja bro? Apa semuanya masih original bro? Alhamdulillah semuanya masih original. Ya. Dari mulai batok, cuman nih blok mesin kemarin kan pecah nih. Iya. Jadi saya dapat di Jogja, Ah, nunggunya 6 bulan. ini ya. Iya, padahal copotan gitu loh. Copotan nih. Copotan. Ah. Makanya agak belang warnanya. Oke, oke. Itu. Ya semuanya Pelek masih masih ori. pelek ori. Ori. Nah, bedanya kan kalau misalkan yang ori ini dia ada logo HM-nya di dalam cuman Dalamnya? bukan di luar. Ah. Gimana ya? Ini agak-agak PR nih kalau nyari kayak gini nih. Oke. Pak, logonya khusus. Ada logonya. gitu. Ada logonya. Nah, ini juga nih masih ori banget ini. Apa namanya Iya. speedometernya? Speedometer masih Asli. orinya begini, memang cuman ini udah getas ya karena Iya. usia ya. Nah, gitu ya. Itu. Dan Catnya juga belum pernah diubah dari awal nih. belum. Asli, bener asli. Iya. Makanya udah beladus gini. Keren tapi bro. Iya. Keren banget. Makanya kan kadang kita touring juga kan bareng teman-teman komunitas lain, Iya. NMAX, Ah. yang motor-motor sekarang lah. Ah, Nah, intinya kita dijagain justru sama teman-teman. Oke. Mm-mm. Ah, Jagain sama teman-teman. Ini kayak sedikit informasi Bro Amril, Iya, iya. untuk dapetin partnya yang ori itu sekarang udah agak-agak susah ya. Susah. Bisa dibilang rare. Nah, terus Jadi- misi inden ke Jepang atau tetap Udah nggak ada. udah nggak ada sama Udah sekali? nggak ada sama sekali. Mungkin ke beberapa teman-teman atau kolektor yang Iya. memang masih nyimpen dan harganya fantastis. Oke. Bisa dibilang harganya gelap. Masih gelap? Udah nggak reasonable. Oh. Iya, iya, iya. Udah nggak reasonable. Mahal pak itu? Mahal. Kayak spion Ini asli kan? asli. Karena dia ada tulisannya kan di sini. nih. Nah. Sini ya. Iya. Knalpot juga harus asli ya? Knalpot asli. Knalpot asli. Ya memang di Apik semaksimal mungkin mempertahankan originalitas Bro Amril. Oh gitu. Ya, Itu yang penting nomor itu satu. yang terpenting. Iya, oke. Dan kalau bisa suratnya pun masih yang lama lah, Oke. karena biar kita tahu sejarahnya. BPKB, SNK BPKB harus harus hidup. Oh, pajak harus hidup. Kita harus tertib dong. Yang penting. Itu penting. Itu penting. Buat kita mohon maaf kalau misalkan ada member kita yang pajaknya mati, ya itu kita tegur. Oh. Ya kita hidup di Indonesia, taati peraturan Indonesia. Oke, oke. Gitu bro. Bro, lu awal ngangkat berapa nih?
Buka jangan nih. Buka jangan. Biar seru, biar seru. Pengen tahu dong. 2 digit lah. Ush, mantap. 2 digit. Kabarnya udah ada yang nawar di atas 30. Sejarah lebih mahal, bro. Wih, itu yang penting. Sampai gocap Belum dulu deh. belum dulu ya. Belum dulu deh. Tapi kalaupun ada yang mau minta segitu, nggak dikasih, nggak lepas. Belum, karena Susah ya. ikatan sejarahnya. Berarti Ini dan dapetin ininya juga agak susah. susah. di Indonesia sekarang berapa total yang kalau boleh tahu yang masih Untuk ada angka gitu? untuk angka pastinya nggak tahu ya. Cuman kalau Bro Amril ke daerah-daerah, misalkan Jawa Tengah, Jogja gitu kan, atau Jawa Timur, Bro Amril akan masih nemuin motor ini. Masih ada. Masih ada. Iya. Bahkan buat ngangkut padi atau Gitu. rumput, buat ngarit lah. Masih Ini ada. kan Ya? motor ngarit, masih ada. Masih ada. Iya, iya. Cuman kan sebisa mungkin kalaupun dapat bahan kayak gitu kita restorasi menggunakan part yang ori lah. Oke, oke. Pernah ngalamin kendala gak bro? Pada saat touring atau kemana jalan gitu, tiba-tiba mogok mati terus. Kalau ini alhamdulillah nggak pernah ya. Tapi ada beberapa member kita pada saat touring itu kendalanya di kiprok loh. Kiproknya. Oke, Kiproknya. oke. Kiproknya. Udah selebihnya so far aman sih. Tapi lu bisa ngopres sendiri ya kalau misalnya ada apa-apa lu nggak perlu bengkel, cukup bongkar Simpel sendiri. sih. Simpel aja. Ganti oli sendiri pun bisa, Bisa, ya? bersihin karburator sendiri pun Iya. bisa. Sekarang kan udah ada karburator cleaner, tinggal semprot aja kan. Ah. Atau mau yang lebih agak repotnya ya dibongkar, Oke. cuci sendiri. Ini bensin irit ya? Terkenal irit. Lumayan, sangat irit. Saya PP dari Jakarta ke Jogja itu 250.000 PP. 20.000 PP. 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 Kapasitas kan sekitar 4 literan. 4 literan dia. 4 literan. Jadi dari sini ngisinya menuhin lagi di Cikampek, Oke. nanti menuhin lagi di daerah Cirebon. Hmm. Itu ya menuhin paling juga cuma 15.000, 20.000. Karena kan dia masih pakai Pertalite. Kalau Ya. dikasih Pertamax bahan bakarnya Nggak cocok. kalah di knalpot. Oh, Panas. Panas. Beda ya. Iya. Beda, Jadi, beda. Nggak perlu gaya-gayaan pakai Pertamax atau ini. Kalah di pembakaran Ngebut. dan nggak bisa ngebut. Iya. Kalau touring biasa berapa motor? Paling banyak Paling banyak ya. Iya. Average 15. 15 motor Astrea Prima dong. Astrea Prima. Stop. Nah, oke, oke. Lu kan kadang-kadang gue lihat ada juga yang campuran tuh motor lain. Campuran. Nah. Campuran. Tapi khusus yang update ini memang Sekitar 12 sampai 15 15. orang ya, 15 motor ya. 15 motor. Itu Dan- tahunnya sama, tahun yang sama. Enggak. Itu tahun tertua. Ada yang yang tertua itu tahun 88. 88. 1988. Oh, berarti ada yang masih ada yang Produksi Astrea Prima itu dari 88 sampai 91. 91. 91 yang mulai bulan 7 itu Nah. dia limited edition. Sayapnya hitam, semua serba hitam. Cuman blok mesin, shock sama swing arm ini Arm ya. abu-abu. Abu-abu. Oke. Ada yang lebih rare, Bro Amril. Iya. Warna abu-abu. Harganya fantastis. Berapa? 80 nyampe ya. Wow, Mobil second lah. ngeri. Mobil dapat mobil R3 second tuh. Iya, karena populasinya nggak banyak di Indonesia. Yang punya siapa? Ada sekjennya Apik. Apik juga. Iya. Motor ada. Ada di Sawangan. Cakep tuh. Sobat Oto. Kapan-kapan boleh. Kapan kita nanti ke sana main, kita lihat, kita oprek lebih jauh. Siap. Seharga mobil second 80 juta. Cakep. Ayo. Bro, Segitu. ini asli keren banget untuk motor tahun 80-an 89 ini masih kuat Jakarta Jogja gitu ya. Masih kuat. Nah, lu apa tipsnya gitu yang lu bisa share ke penonton kita nih kira-kira? Oke. Rawat motormu sebaik mungkin. Sama halnya dengan merawat diri. Artinya prepare sebelum perjalanan jauh itu udah pasti, karena di Apik sendiri sebelum kita touring pasti bengkel kita akan penuh untuk ngecek semuanya, Masukan. beresin semuanya, sekiranya ada kendala diselesaikan sehingga perjalanan touring kita nggak terganggu. Oke. Ya kalaupun ada kendala kecil lah gitu. Itu penting banget ya. Penting banget. Dan usahakan kalau misalkan memang touring, ajak temen yang ngerti mesin. Oke. Touring sekedar touring atau ada misi tertentu? Ya itulah yang sering kita siarkan ya. Ya.
Kadang kita touring itu nggak hanya sekedar touring dan meninggalkan sampah di lokasi. Oke. Paling tidak ada kenang-kenangan buat mereka lah. Ya walaupun sekedar kita boncengin anak yatim gitu, atau memberikan bantuan dalam bentuk apapun ke mereka, itu insya Allah tetap dilakukan apik. Apik tetap ya. Nah ini rata-rata memang penggemar motor tua itu unik orang-orangnya. Contohnya antik. Lihat, awet muda. Dari dulu kita kenal dia ini, nggak berubah mukanya. Oke, Sobat Oto, mungkin dari gue itu aja. Next kita akan ketemu teman-teman apik nanti yang jumlahnya 15 bro ya? 15 motor insya Allah. Nanti kita akan perdalam lagi, liput lagi bagaimana keseruan teman-teman apik ketika touring maupun ketika berkumpul ya. Sampai jumpa lagi di liputan selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.